Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, program Susilawati Susmono Official menyajikan tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini menghadirkan narasumber Dr. Renat Insinyur Hajah Krisnanistiawati akan berbincang-bincang tentang dinamika kehidupan. Selamat menyaksikan. Selamat datang Mbak Kris di Susilawati Susmono Official. Ya, Alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah Ibu. Setelah kita luncurkan bersama Mas Hendri ya, untuk kali ini ada dinamika kehidupan. Setelah kita terus mengaransemen kehidupan, tentu ada dinamika kehidupan. Ya. Nah, bagaimana sudut pandang di dalam dinamika kehidupan itu menurut pandangan Mbak Kris? Baik Bu. Ya, kalau kita renungi bersama tentang kehidupan itu sendiri, dari hidup itu sebenarnya sudah ada suatu esensi dari suatu gerakan. Nah, di sini ada satu kata lagi, dinamika kehidupan. Artinya ada suatu gerakan atau kekuatan yang lebih yang menggerakkan kehidupan itu sendiri. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita itu pasti ada suatu naik turun ya. Kemudian ada pasang surut, ada suatu naik turunnya dimensi, dan dari satu ke kondisi yang lain, itulah suatu dinamika yang seringkali tidak kita sadari. Seolah-olah dinamika itu sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Dengan sendirinya kehidupan itu harus berjalan seperti itu. Padahal kalau kita renungkan dari suatu dinamika itu sering muncul suatu hal yang sebenarnya saya seharusnya berjalan ke depan, tapi kemudian tiba-tiba saya harus berbelok ke kiri karena sesuatu hal, atau berbelok ke kanan karena sesuatu hal. Nah, itulah suatu dinamika, tetapi pada ujungnya Bu, dalam perjalanan hidup ini, karena memang saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan ya Bu ya, yang terpenting adalah bagaimana kita memetik pembelajaran dari suatu dinamika kehidupan itu. Memang tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Ya. Lalu dalam perjalanan ada dinamikanya di dalam perjalanan kehidupan itu. Bagaimana kita menyikapi terjadinya gelombang kehidupan itu saat tinggi maupun rendah. Dalam menapaki dinamika itu ada gelombangnya. Ya. Nah, bagaimana menyikapi itu? Ya, memang di dalam, kalau tadi Ibu menyampaikan ada suatu gelombang. Gelombang kadang-kadang mengangkat kita pada suatu lambungan yang tinggi. Kemudian ada suatu gelombang yang menghempaskan kita pada titik yang terendah. Terus begitu. Kadang-kadang tergulung nggak dengan kehidupan? Ya. Ya. Bisa tergulung dengan ombak kehidupan nggak? Iya, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa, dan itu pernah terjadi. Pernah terjadi sehingga tergulung dalam suatu gelombang kehidupan yang kemudian tidak tentu arahnya, tidak tahu mau kemana. Tapi pada suatu titik, ya Tuhan tuh Maha Pengasih dan Penyayang. Itu yang saya hikmah yang didapat ya. Tapi di dalam setelah mengalami gelombang-gelombang itu, jika kita betul-betul merenungi kemudian mensyukuri apa yang telah diberikan, itu ada suatu titik terang di mana kita bisa menyikapi itu dengan baik, dengan rasa syukur dan sabar di dalam menghadapi gelombang-gelombang kehidupan itu. Iya. Ya. Tidak lepas intinya dari rasa syukur Ya. dan sabar. Ya. Nah, ini ada sedikit
ilustrasi saat kita mengalami gejolak kehidupan. Tentu gejolak itu memancing kita untuk menyimpang dari jalan kehidupan itu sendiri. Iya. Nah, bagaimana pula kita menyikapi seandainya jalan kehidupan itu bukan jalan kita? Artinya bukan itu yang seharusnya ditempuh, tetapi yang ini harus ditempuh. Nah, bagaimana menyikapi itu? Ya, biasanya sudah terlanjur dulu itu ya. Terlanjur jalan belok dulu. Apakah di dalam menyikapinya itu bisa saja analoginya, kalau 10 benar, 90 salah, tapi merasa 10 itu salah, 90 benar. Bisa sajakah terhempas? Bisa. Seperti itu. Sangat bisa, Ibu. Analoginya. Sangat bisa. Jadi kalau Ibu sudah menganalogikan begitu, bahwa 90% sebenarnya salah, tapi menyatakan sendiri bahwa itu benar. Benar. Dan itu sangat bisa terjadi dan banyak terjadi. Dan pernah juga saya alami pada saat saya menganggap suatu kehidupan itu ya sudah terus seperti ibaratnya naik terus, seolah-olah oh inilah kebenaran puncaknya. Ternyata bukan. Pada saat berpikir bahwa itu puncaknya, kalau tidak dalam suatu tuntunan, bukan hanya tuntunan, iya, malah harus rasa sejatinya puncak itu kan ada. Iya, betul. Nah, ini kira-kira bagaimana? Merasa rasa. Iya, itu betul. Yang bisa membelokkan kita ya. Iya. Kalau merasa itu puncak, nggak taunya ada lagi puncak yang tertingginya. Betul. Yang kita gapai tadi bukit-bukit kecil. Betul. Tapi kita merasa itu puncak. Iya. Mbak, ada satu dinamika kehidupan yang menghantarkan hidup kita. Kadangkala merasa itu pada titik di mana nilainya itu masih bergerak. Tidak tahunya itu trouble, dinamikanya itu trouble, speednya trouble, ataupun bahkan itu error, human error. Nah, bagaimana menyikapi keadaan seperti itu, Mbak? Ya. Jadi memang tadi ada hubungannya ya, apa yang disampaikan Ibu tadi sebelumnya tentang gelombang, kemudian ada suatu dinamika di dalam kehidupan yang terus bergerak, dan ternyata itu ada yang trouble. Memang dalam suatu kehidupan ini kan sangat, yang dikatakan dinamis itu kan penuh interaksi. Di dalam hidup seseorang tuh penuh interaksi, dan bahkan di dalam diri seseorang pun ada interaksi di antara akal, antara jiwa, antara hati, terus berinteraksi. Kalau itu tidak mencapai suatu titik tenangan, maka akan sulit juga bagaimana kita berinteraksi dengan pihak lain, orang lain. Yaitu menciptakan trouble. Iya, dan akan menciptakan trouble. Pada saat diri kita ini terjadi trouble, maka akan memberikan kontribusi trouble kepada lingkungan kita, dan terus itu akan menjadi suatu mata rantai. Tuh, ya. Nah, dari sudut pandang Mbak Kris, Mbak, dalam perjalanan hidup, interval kehidupan dari usia muda, remaja ya, sampai saat ini, apa dinamika yang paling berkesan di dalam kehidupan ini? Ya, analisa loh ya. Ya. Ya, dinamika yang paling berkesan, Bu, ya. Pada saat saya merasakan dan menyadari bahwa apa yang saya lakukan dalam suatu fase kehidupan itu ternyata sesuatu yang fata morgana, salah.
kemudian ada suatu hal yang menyadarkan diri saya, oh ini yang harus saya lakukan. Ternyata apa yang selama ini menjadi gambaran atau bayangan saya ini suatu kesuksesan di dalam kehidupan, ternyata bukan. Bukan itu. Bukan Yang dicari itu. bukan itu. Bukan itu yang dicari. Itulah hal yang paling berkesan di dalam diri saya, tetapi kesan itu tetap harus dirawat, dijaga agar tetap dapat terus. Dari mana tahu merawatnya, sudah dirawat itu? Ya, Tadi Mas Tidak. Henry menyatakan ya, perlu ya, aransemen kehidupan. ya, Di awal kita sudah ada Fata Morgana, lagu yang diaransemen ya, beliau. ya, Aransemen kehidupan, apa keterkaitannya dengan itu? ya. Jika kalau aransemen ya, Bu, ya walaupun saya tidak berkecimpung di dalam musik, kalau mendengar kata aransemen memang kaitannya dengan musik. Ada nada-nada Ibu ya, do re mi fa sol la si do, seperti itu. Ada puncaknya, ada ada. do rendah, ada do Ada tinggi. nih. Nah, jika kita tidak bisa mengenali nada itu, kemudian kita tidak bisa menyanyikan nada itu dengan baik, maka akan terjadi nada sumbang. Nada sumbang itulah sebenarnya yang muncul di dalam kehidupan kita, yang seperti Ibu sampaikan tadi, trouble tadi. Sumbang. Kita merasa itu tidak sumbang, ternyata didengarkan orang lain sumbang. Kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik, tapi ternyata Di mata Allah di tidak. mata Allah tidak. Nah, perawatan tadi yang dirawat, dijaga, itu dapat kita lihat dan ada buktinya sebenarnya, Ibu. Berarti ada rasa. Ada rasa. Ada rasa yang muncul dan juga nyata bahwa lingkungan kita bisa merasakan, ibaratnya tanaman itu bisa rindang dan sejuk, memberikan kesejukan. Itu. Tetapi apabila ternyata terjadi suatu hal yang memang tidak klop dan justru menimbulkan gangguan bagi lingkungan, nah itulah kita harus evaluasi diri sebenarnya, Ibu. Ya, kalau dihubungkan dengan dinamika kehidupan, aransemen kehidupan kita itu seharusnya kan kita mencapai titik klimaks. Ya. Dinamika itu akan mendorong kita pada aransemen selesai. Nah, sejauh mana selesainya aransemen saat ini? Menurut pandangan Mbak Kris terhadap aransemen kehidupan Mbak Kris? Ya, belum selesai. Yang pasti Ibu ya, masih terus berjalan aransemen itu. Dan saya, ya kalau Ibu bertanya tentang aransemen kehidupan saya, ya masih dalam suatu proses di mana aransemen itu diupayakan untuk bisa selesai gitu. Aransemen itu unik, Mbak. Iya. Nah, bagaimana keunikan itu bisa kita manfaatkan untuk luar biasa keindahannya? Iya. Jadi keindahan dan keunikan itu mata rantai. Iya. Nah, bagaimana pandangannya menurut Mbak Kris? Ya, tentang aransemen kehidupan. Karena memang kita ini masing-masing diberikan dengan suatu kekhasan ya, keunikan tersendiri. Ya, karakter. Ya, disitulah sebenarnya masing-masing diri itu akan memiliki aransemen sendiri. Jadi dari apa yang sudah diberikan. Kalau kita bicara aransemen, Bu, sebenarnya ya Bu ya, tidak bisa terlepas dari, kalau do re mi fa sol la si do itu kan nada ya dalam kehidupan apa Bu? Hidup, mati, jodoh, rezeki, bala, maut, sengsara, bahagia. Ya. Sengsara dan bahagia. Sengsara itu, dan bahagia. Tadi kan sudah dibacakan ya oleh Mas Henry. Itu hal yang biasa. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi tadi rezeki, jodoh, mati, hidup, mati, jodoh, rezeki, sengsara dan bahagia. Ini banyak penolakan. Iya. Pada saat terjadi satu titik yang ternoda, menjadi sengsara. Ya, banyak penolakan. Betul, seringkali kita hanya menginginkan suatu hal yang bahagia. Pada saat diterpa sengsara, kita mengutuk diri atau mengutuk keadaan
Padahal itulah sebenarnya jika kita bisa menyikapi, bisa terjadi suatu aransemen kehidupan yang indah. Dan sebenarnya apa yang ada di dalam SSO ini, inilah sebagai suatu contoh bagaimana suatu aransemen ya dari ibu ya, dari suatu rentang waktu yang panjang, aransemennya begitu indah. Ini tadi yang sebagai suatu contoh dan bukti di situ. Ya, alhamdulillah ya Mbak ya, bahwa di dalam aransemen tadi terdapat dinamika kehidupan. Itulah yang diaransemen dengan baik ya. Bagaimana closingnya di dalam pertemuan ini supaya ada generasi ke depan mendapatkan sedikit masukan dari Mbak Grace, silakan. Ya, di dalam kehidupan memang tidak bisa terlepas dari suatu dinamika ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyikapi dinamika itu, menjalani dinamika itu dengan banyak kita mengevaluasi ke dalam diri. Apakah dinamika itu sejalan sesuai dengan aransemen yang ditentukan oleh sang dirijen yang utama. Jadi dinamika tadi apakah mengarah pada suatu titik klimaks atau tidak. Ini yang perlu terus digali supaya dinamika yang dijalani dari masing-masing kehidupan kita betul-betul bisa mencapai dan mengarah dan mencapai pada suatu titik klimaks kehidupan. Alhamdulillah Mbak. Ya. Nafsu bukanlah pimpinan kita, kodratnya hanyalah pelaku takwa. Pimpinan kita di dalam diri tidaklah lain adalah ruhani kita. Sudahkah kita mengevaluasi diri, penggerak roda kehidupan kita? Apakah dia jiwa yang rendah, membawa kita ke fata morgana? Setelah mengevaluasi akhirnya menemui jiwa yang rendah jadi pimpinannya. Segeralah bertobat kepada Allah, mohonlah rahmat dan ampunannya. Kalau sudah mengerti